Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Alfionita Brustepu, NIM 7182141011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C Stambuk 2018. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Video ini berisi tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Selamat menyaksikan. Pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Berikut adalah pendapat saya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang pertama, dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi Indonesia tetap mengalami pertumbuhan, namun tidak sesuai dengan yang diprediksi sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 menjadi angka terendah sejak tahun 2001, yaitu sebesar 2,97%. Hal tersebut terjadi karena adanya penghentian beberapa aktivitas ekonomi. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi dan investasi tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun yang lalu. Namun di sisi ekspor dan impor, pertumbuhannya tahun ini relatif lebih baik dibandingkan daripada tahun yang lalu. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap kurs. Menurut pengamatan saya, COVID-19 menyebabkan nilai kurs melemah. Saya menyatakan hal tersebut karena pada saat pandemi COVID-19, kurs telah melampaui Rp15.000 per US dollar. Sedangkan sebelum adanya COVID-19, kurs berada pada level Rp13.000 per US dollarnya. Menurut pemerintah dan beberapa ekonom, pelemahan rupiah disebabkan oleh beberapa faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, sentimen kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Faktor eksternal lainnya adalah adanya risiko perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta negara lainnya. Sedangkan dari sisi internalnya, Indonesia hadapi masalah defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Faktor eksternal dan faktor internal tersebut disebabkan karena adanya penyebaran COVID-19. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia. COVID-19 menyebabkan inflasi Indonesia rendah, bahkan di beberapa daerah Indonesia mengalami deflasi. Secara garis besar, inflasi rendah di Indonesia terjadi karena faktor gabungan. Satu sisi yaitu permintaan sedang rendah ataupun konsumsi rumah tangga rendah. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Dalam hal mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian, peranan yang harus diberikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangatlah banyak. Contohnya di bidang fiskal, pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal yang ditujukan pada masyarakat atau sektor yang terdampak berupa penyediaan fasilitas kesehatan, pemberian insentif pajak, dan peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, dalam bidang moneter, pemerintah dapat mengarahkan agar kementerian dan lembaga lebih memprioritaskan pembelian produk UMKM serta memberdayakan UMKM agar UMKM tetap tumbuh dan berkembang. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjaga nilai tukar rupiah melalui kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan otoritas lain yang terkait. Artinya, dalam menjalankan peranannya, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan yang tidak kalah penting, pemerintah harus terus mengeksplorasi berbagai langkah yang bisa dilakukan untuk membendung
dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan apapun yang akan diambil oleh pemerintah, kita berdoa agar kebijakan itu adalah kebijakan yang terbaik untuk kita semua. Semangat dan jangan lupa berdoa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat.